Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Kepada semua pemirsa yang saya muliakan, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikrarkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai umat yang selalu bersyukur dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu mendapatkan kebahagiaan, kebarokahan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan, limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatul uzbanya baik di dunia sampai dengan di akhirat. Allahumma amin. Kepada para pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersama sekarang sudah masuk di bulan Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Artinya bahwa kita semakin tua. Apakah hidup kita yang semakin tua? Hidup kita yang sudah mendekati perjumpaan kita kepada Allah. Hidup kita semakin bermakna, berfaedah, atau justru malah kebalikannya, kita semakin jauh dari Allah, kita semakin larut dalam sihirnya dunia. Begitu hebat sihirnya dunia, begitu menggiurkan sihirnya dunia, begitu melalaikan sihirnya dunia. Padahal kita semuanya akan dipertanggungjawabkan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belinya surga atau neraka hanya di dunia. Menuainya surga atau neraka yang abadi nanti pada waktu kita setelah kematian di dunia. Kita semuanya harus selalu ingat bahwa kematian akan datang kapan saja, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak melihat sedang apa kita beraktivitas. Namun apabila Allah
sudah menetapkan ajal kita, maka tidak akan bisa diundur ataupun diajukan. Di titik akhir kehidupan itulah akhirnya kita akan tergolong husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tentu semoga kita semuanya mendapatkan derajat yang husnul khotimah. Mengapa? Karena kita selalu taat, patuh, tunduk, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menjadi muhibbinnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu berdep-dep, selalu berharap mendapatkan syafaatnya dari beliau. Kepada para pemirsa yang saya muliakan, hidup kita begitu sangat plural dengan saji-sajian dunia yang kita hadapi. Sehingga dengan sajiannya dunia tersebut, kita terlupakan bahwa kita itu melakukan perbuatan yang menjadikan dosa. Ingat bahwa mata kita bisa menjadi produk dosa. Pikiran kita bisa menjadikan produk dosa. Amal kita bisa menjadi produk dosa. Hati kita bisa menjadi produk dosa. Yang kadangkala kita tidak pernah untuk ingat, dan mungkin perbuatan kita tidak disengaja. Maka tidak lain, kita harus banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, yang dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah syahri ummati, atau bulannya umatnya Allah. Semoga di bulan Ramadan ini kita selalu menuai panen dan selalu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala aktivitas yang kita lalui di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena kita selalu ingat wa dzakarullaha dzikran katsira. Selalu ingat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi apapun dan keadaan apapun, sehingga kita selalu memperbanyak istighfar, mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan bulan Ramadan ini juga akan menjadikan kita, menjadikan umat yang menuai pahala. Banyak sekali amalan di bulan Ramadan yang akhirnya kita menjadi umat yang panen akan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya memperbanyak Al-Quran. Kalau bahasa Jawanya adalah deres Quran, baik itu bersama-sama maupun sendiri. Qiyamul Lail, selalu niat ibadah, bahkan tidur pun itu dengan niat tarkul ma'as atau meninggalkan kemaksiatan. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan berlimpah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan menjadi bekal atau sanggup kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita sebagai manusia kembali bahwa kadang perbuatan dosa kita yang disengaja maupun tidak, yang terasa atau tidak sudah melakukan banyak dosa. Ya Allah, kita bergurau dengan teman, akhirnya naik ke hibah, akhirnya dengan guyonan yang tidak disengaja menyakiti hati teman kita. Tentu ini akan menjadikan pemicu adanya dosa. Dosa-dosa itu tentu yang kita perbuat, kita harus melapangkan diri, memohon maaf kepada Gusti Allah, maupun memohon maaf kepada sesama hakul adamiyah kita bersama. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampunan. Dari ayat ini tentu kita dapat mengambil hikmah bahwa kita yang pertama harus selalu ingat kepada Gusti Allah. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, di mana tempat kita berada, jangan sampai melupakan Allah. Yang kedua, kita memperbanyak istighfar atau mohon ampunan kepada Gusti Allah. Permohonan maaf kita kepada Gusti Allah, minimal kita itu melafalkan astaghfirullah. Atau mau ditambah lagi, astaghfirullahaladzim. Mau dipanjangkan lagi sedikit, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau yang panjang dengan nama Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah lafal-lafal istighfar yang harus selalu bersama dengan kita. Karena dengan adanya istighfar yang melekat di dalam diri kita dan amal perbuatan kita, menunjukkan bahwa kita betul-betul menghamba kepada Gusti Allah, bukan sebagai manusia yang selalu takabur kepada Gusti Allah. Mengapa? Karena selalu lupa, karena selalu tidak pernah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna khamsata asya wa yansawna khamsata asya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman atas umat saya, umatnya Kanjeng Nabi ini akan mencintai 5 perkara,
sekaligus akan melupakan 5 perkara tersebut. 5 perkara tersebut tidak lain yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawna akhirah. Umatnya Rasul itu akan cinta dunia dan melupakan akhirat. Yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Itu yang kedua. Yang kedua ini umatnya Kanjeng Nabi akan mencintai hidup dan melupakan mati. Yang ketiga, yuhibbunal qusura wa yansawnal kubura. Umatnya Kanjeng Nabi ini akan mencintai bermegah-megahan dan lupa bahwa kuburan akan menantinya. Yang keempat, yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Umatnya Kanjeng Nabi itu akan berlomba-lomba untuk menumpuk harta benda, tetapi sekaligus melupakan bahwa harta benda yang dicari bahkan jauh dari Allah tersebut akan dihisab kelak di akhirat. Yang kelima, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Yaitu tidak lain mencintai makhluknya Allah. Yang kelima, sekaligus melupakan Allah sebagai zat yang maha pencipta. Semoga dengan adanya hadis ini kita selalu ingat bahwa hidup kita, harta benda kita, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan sehingga kita lebih cinta kepada Gusti Allah, lebih ingat kepada Gusti Allah, dan selalu mencari ridhonya kepada Allah, sekaligus memperbanyak istighfar kepada Gusti Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga sekali lagi di bulan Ramadan ini kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah, karena Allah selalu ridho kepada semua perbuatan kita. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wal-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.